kunja bihari Gopi jana vallabha givaradhari Jaya Gopi jana vallabha givaradhari Yashodanandana braja janarendana Yashodanandana braja janarendana Jamuna vanachari Jamuna vanachari Jaya Radha Madhava Jaya Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Jaya Kunja Bihari Srimad Bhagavad Gita Mahaparishad ki jai, Prabhupada ki jai, Gaura Premanandi. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Gyanatimiratasya Gyananjana Salakaya Chaksurmrilyana Tasmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Namakrishna Shrapitam Jana Putale Shvaya Rupa Kadamahyam Dadati Shrapadantikam Vandeham Shri Guru Shri Kaparakama Shri Guru Vaishnavam Cha Shri Rupam Sagrajatam Shagara Raghunatam Vitam Tam Sanjivam Sarvaitam Savunitam Parijanim Saritam Krishna Chaitanya Devam Sri Radha Krishna Paransahagana Lalita Sri Visakamitam Scha Hey Krishna Karuna Sindhu Dhinakanda Jagatpati Gopisha Gopika Kantara Kantanamastute Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanusute Devi Pranamami Hari Priye Vancha Kalpa Talupyascha Kripa Sindhubhyate Vancha Patinam Pavanibhyo Vaishnavibhyo Namo Namaha Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shri Vasudhi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Kita lanjutkan Bhagavad Gita bab 4 ayat 15. Evam gnatva kritam karma purvair api mumuksubi Guru karmaiva tasmatvam purvai purvataram kritam Evam gyatva kritam karma purvair api mumuksubi Guru karmaiva tasmatvam purvai purvataram kritam. Ya, silakan.
Guru karma eva tasmatva purvai purvataram kritam evam yatva kritam karma purvai api mumuksubi guru karma eva tasmatva purvai purvataram kritam. Evam demikian. Yatwa mengetahui dengan baik. Kritam sudah dilakukan. Karma pekerjaan. Purwai oleh para penguasa pada masa lampau. Tapi memang mumuksubi yang mencapai pembebasan. Guru lakukanlah. Karma tugas kewajiban yang telah ditetapkan. Ewang pasti. Tasmat karena itu. Tuam engkau. Purwai oleh mereka yang telah mendahului kita. Purwakarang pada zaman purbakala. Kritan sebagaimana dilakukan. Artinya semua orang yang sudah mencapai pembebasan pada zaman purbakala bertindak dengan pengertian tersebut tentang sifat rohaniku. Karena itu sebaiknya engkau melaksanakan tugas kewajibanmu dengan mengikuti langkah-langkah mereka. Penjelasan Srila Prabhupada Gita. Ada dua golongan manusia. Hati sebagian masyarakat manusia penuh hal-hal material yang kotor dan sebagian bebas dari hal-hal material. Kesadaran Krishna bermanfaat bagi kedua golongan tersebut secara merata. Orang yang hatinya penuh hal-hal yang kotor dapat mulai mengikuti garis kesadaran Krishna untuk berangsur-angsur menyucikan diri dengan mengikuti prinsip-prinsip yang mengatur bhakti. Orang yang sudah disucikan dari hal-hal kotor dapat terus bertindak dalam kesadaran Krishna yang sama supaya orang lain dapat mengikuti kegiatannya sebagai teladan dan dengan demikian mengambil manfaat. Orang bodoh atau orang yang baru mulai belajar kesadaran Krishna seringkali ingin mengundurkan diri dari kegiatan tanpa memiliki pengetahuan tentang Krishna, tentang kesadaran Krishna. Keinginan Arjuna untuk mengundurkan diri dari kegiatan dan perang tidak dibenarkan oleh Krishna. Seseorang hanya perlu mengetahui bagaimana cara bertindak mengundurkan diri dari kegiatan kesadaran Krishna dan duduk tanpa ikut kegiatan orang lain sambil pura-pura sadar dengan Krishna kurang penting daripada sungguh-sungguh menjadi sibuk di lapangan kegiatan demi Krishna. Di sini Arjuna dinasihati agar dia bertindak dalam kesadaran Krishna dengan mengikuti langkah-langkah murid-murid Krishna dari dahulu kala. Misalnya Wiwaswan, Dewa Matahari, sebagaimana disebut di atas. Tuhan Yang Maha Esa mengetahui segala kegiatannya dari masa lampau dan juga segala kegiatan orang yang telah bertindak dalam kesadaran Krishna pada masa lampau. Karena itu beliau menganjurkan perbuatan Dewa Matahari yang telah mempelajari ilmu pengetahuan ini dari Krishna beberapa juta tahun sebelumnya. Supaya semua murid Sri Krishna seperti itu disebut di sini sebagai orang yang sudah mencapai pembebasan pada masa lampau. Mereka tekun melaksanakan tugas-tugas kewajiban yang diberikan oleh Krishna. Mukang korati wacalam panggulang hati diri bertiba temah manusia di minta ini dari Krishna berbeda ya. Jadi bulan inilah bulan yang khusus yang dikenal sebagai bulan Damodar, yang dikuasai oleh Damodar ya, Krishna sendiri. Jadi bulan inilah bulannya Radharani sebenarnya. Kalau bulan November adalah bulan Krishna. Radha dulu baru Krishna kan gitu. Oktober, November. Nah, sehingga puasa Vrata Damodar disebut Urjeswari. Urjeswari adalah nama lain dari Srimati Radharani yang menguasai bulan Damodar ini. Oleh karena itu bulan ini penuh berkah. Kenapa? Karena Srimati Radharani adalah Kripa Sakti, tenaga karunia. Dia adalah tenaga kebahagiaan yang dicari-cari oleh semua orang.
Siapa yang tidak ingin bahagia? Ya kan? Kalau Prabowo lagi pusat banyak bahagia, itu sebenarnya rada rani. Ya kan? Semua orang itu yang berbahagia itulah karena tenaga beliau, karena si Madra Rani, pancaran energi beliau masuk dalam hati semua makhluk hidup. Begitu. Nah khususnya untuk orang yang kebahagiaan rohani, itu adalah Sri Madra Rani sendiri, yaitu Kripa Sakti. Beliau juga adalah Ladini Sakti, naga kebahagiaan dari Krishna. Jadi Radha Krishna Ekatma Dwi dari Deha. Jadi Radha Krishna itu satu, Dwi dari Deha. Deha itu badan, tapi beliau mengambil Dwi, dua badan, ya kan? Sebenarnya beliau adalah satu. Orang mengatakan Tuhan itu tidak laki kan? Benar. Ya dia Sri Mati Radharani. Tuhan itu tidak perempuan, ya Krishna. Jangan pilih. Ya kan? Tuhan itu tidak laki, tidak perempuan. Ya kan? Benjong. Jadi kan Tuhan itu bisa mengambil wujud apa saja. Tidak laki, ya perempuan. Tidak perempuan, ya laki. Jadi bagi Tuhan ya tidak sulit seperti itu. Tapi Krishna yang asli adalah Govinda Padi Pusat. Jadi Tuhan yang asli adalah Krishna Vrindavan, kan gitu. Pada waktu beliau berbahagia, beliau mengeluarkan energinya dalam wujud Srimati Radharani. Nah demikianlah itu lila beliau, dan bulan inilah bulan yang untuk juga memuaskan beliau Srimati Radharani. Dan kita memang mengejar Radha Damodar, Yasoda Damodar, karena level kita belum bisa sampai ke Radha Damodar. Radha Damodar kan lilanya ya waktu Krishna datang, waktu Radharani menyiapkan kunja, menyiapkan pertamanan, perkebunan, tempat yang indah untuk Krishna, dan Krishna tidak datang. Bukan tidak datang, terlambat datang. Ya kan, begitu Krishna datang langsung diikat oleh Radharani. Nah, itulah yang disebut dengan pinggang yang diikat oleh Srimati Radharani disebut dengan Radha Damodar. Tapi lila ini ya untuk dimeditasikan saja. Tapi kita pakai Yasoda Damodar, ya kan, pada waktu permainan Krishna yang si kanak-kanak yang membebaskan banyak orang, yang membebaskan Ibu Yasoda juga. Karena ya kita ketahui ceritanya itu bahwa Krishna dalam berbakti itu kadang-kadang ada yang didahulukan, ada yang tidak didahulukan. Seperti Ibu Yasoda pada waktu dia menghangatkan susu, dan pada waktu yang sama dia sedang menyusui Krishna. Sementara begitu susunya ngerodok, nanti kalau susu murni itu kalau dia ngerodok kan dia menek deh, pasti tumpah deh. Sementara Krishna sedang menyonyo. Ya, sementara Krishna sedang menetek pada ibunya. Ibu Yasoda berpikir, ya kan, Krishna memang perlu susu pada dia, tetapi pekerjaan itu kalau dibiarkan akan menumpahkan susu, sehingga Krishna ditaruh dulu sama beliau, susunya dipentingkan dulu. Kadang-kadang kita kan begitu, ya kan, dalam berbakti kan, lagi bacaan Hare Krishna busuk nih Krishna nih gitu, nasi pun dia gimana? Ya kan, harus pakai kecerdasan. Bukan berarti bacaannya kita tidak suka, atau bukan berarti kita tidak mencintai Krishna dengan meninggalkan bacaan, tapi nasi dan pun tuh yang itu saya jebak ledak kompor, ya kan, tinggalkan bacaan. Atau pas Gayatri kamu kok buru-buru pupun kemajuan Gayatri itu cuma mana juga gitu, bukan lagi Gayatri baru gitu. Harus pakai kecerdasan, mana yang didahulukan. Gayatri kan tadi penjam sing lewat 5 menit kan sing opa aja Krishna masih pada tuh ledak pun pun. Ya seperti itu. Jadi begitu juga Ibu Yasoda berpikir seperti itu. Tapi kadang-kadang Krishna kan memang nakal kan. Ibu Yasoda berpikir bukan berarti beliau tidak mencintai Krishna dengan menaruh Krishna, tapi mengambil susu dia tidak tumpah agar dikasih Krishna juga nanti. Nah, tapi Krishna dia marah. Nah, anak-anak kan kewajibannya marah. Ya kan, nakal. Kenapa ibu saya mementingkan susu daripada saya? Sekarang saya kasih pelajaran. Telah pecahan terpayang deh. Ya kan, semua susu yang digandung dipecahin sama dia. Nah, marah lagi Ibu Yasoda juga. Nah, seperti itulah. Krishna sebenarnya memang itu juga banyak filsafat di sana. Selain kita juga harus memang mencintai Krishna, tidak harus Krishna langsung, tapi apa-apa yang berhubungan dengan memuaskan Krishna, seperti itu.
Nah, cuma jadi oleh karena itulah, jadi Ibu Yasoda marah melihat Krishna juga yang sudah menghancurkan semua tempat, menghancurkan teman-teman susu dan mengejar Krishna untuk bukan biasa ibu-ibu begitu kalau anaknya marah pasti dimarahi, tak dimarahi, ya terpaksa ambil kayu, saya kita ngambil kayu, ya ya kan kadang-kadang sabar kita habis, anak-anak yang super nakal, kadang-kadang ada yang overacting gitu. Ada anak yang hiper kadang-kadang, hiper nakal gitu. Ya kan, ada anak pembah yang kalau sudah di lemari pakaian itu semua digunting sama dia. ada yang ya pokoknya begitu banyaknya gitu. Ada yang semua tembok dicoret. Ya kan, untung tak mobil mewahnya dicoret. Ya, mau bilang apa jadi orang tua itu memang selalu kalah sama anaknya. Ya, karena mereka karena ketidaktahuannya juga, karena karakter alaminya seperti itu. Nah, Krishna pun seperti itu, karena anak sumber nakalnya juga dari Krishna kan, kayak kenapa? Ya kan makanya adanya anak Krishna anak bantat. Ya begitulah Tuhan, sumber segala sesuatu. Nah demikian. Jadi sehingga dengan marah Ibu Yasoda mengejar kan gitu. Dengan kemarahan kita tidak bisa menangkap Krishna. Bisa kita menangkap Krishna dengan rasa marah. Prabu pun kalau berbakti marah-marah juga sementara Krishna hilang. Ya tidak ada di situ, tidak ada kebahagiaan, tidak ada kebahagiaan rohani. Itu karena Ibu Yasoda, seorang Ibu Yasoda adalah ibunya Krishna dan mengejar Krishna dengan rasa marah dan kesal, dengan ambisi, dengan nafsu untuk benar-benar memukul Krishna tidak bisa ditangkap. Seperti Raja Raksasa Kalayawana juga kan. Tahu Raja Kalayawana? Kalayawana yang mau menangkap Krishna. Yang kalau di film Mahabharata itu kan Subhadra mau diculik oleh raksasa Kalayawana. Lalu Arjuna sok sakti mau menyelamatkan Subhadra kan. Tak taunya dia panah raksasanya hidup lagi. Nah seperti itulah Krishna datang, kemudian yang karena raksasa Kalayawana ini dapat berkah kan? Ya susah untuk dibunuh. Seperti itu. Ya Krishna yang datang berarti Krishna juga tidak membunuh dia langsung, tapi Krishna berjalan kemudian dikejar oleh Kalayawana. Itu artinya bahwa seorang Kalayawana tidak akan bisa menangkap Krishna dengan ambisi untuk membunuh. Krishna akhirnya masuk dalam gua kan. Di sanalah Krishna memang memenuhi segala keinginan. Kemudian dalam gua itu ada raksasa namanya Mucuk Bunda. Nah Mucuk Bunda ini sudah tidur bertahun-tahun. Kenapa dia tidur? Karena dia capek. Kenapa dia capek? Karena dia habis membantu para dewa berperang, bertahun-tahun berperang, membantu Indra, membantu Dewa Indra berperang. Karena dia capek, karena dia terus sering menang di surga. Kemudian Dewa Indra memberikan dia berkah. Apa yang kau minta? Di pikiran saya sekarang ini hanya tidur saja. Saya sudah capek berhari-hari tidur sama seperti Bhisma 18 hari nggak tidur, nggak makan. Sakti-sakti orang dulu sudah perangnya dimulai Ekadasi lagi. Ekadasi kan puasa, ya kan? Pokoknya ke depan aku bukan maluan. Bisi orang dulu hebat-hebat, berhari-hari nggak makan. Ekadasi mereka mulai perang. Puasa, bagian besar orang puasa. Tak mungkin dapat istirahat perang 1 hari itu full. Itu. Jadi Bhisma juga tak makan, tak tidur. Ya kan, memang kalau kita lihat tokoh-tokoh Mahabharata itu bukan manusia. Ya kan, tapi genderuwo. Makhluk-makhluk halus astral gitu. Kita bisa lihat kelahiran mereka kan bukan manusia. Di Drupadi sulai api. Bima ulung ulai langit. Batu kena belah. Ya kan, Yudhistira benar Yaman, Bima Bayu, Arjuna adalah ya Indra, ekspansi. Nah Kula Sahdewa dokternya surga, Aswin Kumara, ya kan, bukan manusia, level dewa semua itu. Apalagi Arjuna datang dari darahnya Krishna, keturunannya Krishna, kan dari darah. Arjuna tercipta kan dari darahnya Krishna, dari darahnya Vishnu, seperti itu. Ya walaupun Duryodhana adalah antek-antek yang di pihak jahat, tapi dia siapa? Ya kan juga anaknya Rsi Vyasa. Yang Rsi Vyasa yang memprogram gitu. Darah-darah dari Gandhari yang keguguran itu ditabung, bikin bayi tabung dengan ilmu Chi dan ilmu Changnya itu kan
ya dihidupkan kembali, dihidupkan darah-darah itu diisi roh. Ya, karena ya semua harus berjalan karena karakter anak dipengaruhi oleh karakter ibu, kesetresan ibunya juga kan. Kemudian darah-darah itu yang kotor yang mestinya juga harus dilebur gitu istilahnya kan, dijadikan anak. Nah, muncullah anak-anak yang tidak berbuat yang tidak baik. Jadi seperti itu. Semua pengetahuan itu baik, sehingga kesadaran orang tua. Gandari kan karena stres dia punya anak, karena didahului oleh Kunti, sehingga dia stres karena dipaksa oleh suaminya harus dahulu, harus lekat maluan mana. Dan terus masih gitu, kengkenan ngoreng bayi lekat maluan. Ya kan, pokoknya harus lekat maluan, biar punya anak tertua, biar bisa mewarisi kerajaan. Istrinya disalahin. Ya kan, gara-gara belakangan melahirkan anak dan terus menjadi marah dan membuat Gandari frustasi, dan karena dia frustasi dia memukulkan perutnya biar cepat keluar. Nah, seperti itu. Jadi itulah karakter anak yang timbul, yang lahir sesuai dengan kesadaran orang tua juga berpengaruh. Demikian. Jadi nah ini waktunya habis ya. Dan mau tidur. Jadi oleh karena itulah pada bulan yang sangat muncul ini kita menjalankan tugas kewajiban. Nah di sini kita lakukan kita ini Krishna mengatakan orang-orang zaman purba yang sudah mencapai kebebasan, mereka bisa mencapai kebebasan karena melakukan bakti pada Krishna, karena mengenal sifat-sifat rohani Krishna. Jadi Krishna menganjurkan para Arjuna, ikutilah langkah-langkah mereka kan. Ya kan, kita harus ikuti para acarya seperti itu. Jadi lakukanlah tugas kewajibanmu, kewajiban untuk berbakti. Jadi sebenarnya Krishna di belakang belakangan menganjurkan bukan hanya sekedar melakukan tugas kewajiban, tapi lakukanlah tugas kewajiban dengan cinta. Sama seperti kita berbakti pada Krishna. Kalau tidak ada cinta itu sebenarnya kalau kita sehebat apapun tugas kewajiban kita, bisa mengangkat benda-benda yang berat atau melakukan atau mendirikan tempel yang besar atau tempel emas sekalipun, kita perlihat itu sebagai wujud secara fisik besar sekali, tapi kalau tidak ada cinta, tidak ada cinta kasih rohani kepada Krishna, itu kurang memuaskan Krishna. Mesti didasarkan atas cinta. Apapun pelayanan, belajar mencintai Krishna. Jadi sebenarnya seperti dalam Damodar Saka itu banyak sekali berkah-berkah yang diberikan. Memang kalau kita baca Purana itu banyak sekali kalkulator di sana. Ya kan, hitung-hitungannya banyak. Puasa sekian dapat peleburan dosa sekian. Ya kan, memang Purana itu kan masih bersifat Sabda Rajas Tamas. Ya kan, sebenarnya itu untuk menyemangatkan masyarakat, karena masyarakat itu yang seimbang hasil sehingga dia menggaib. Ya kan, kalau kita baca itu memang kayak berlebihan saja seneng deh. Ya kan, tapi sebenarnya apa maksud Weda itu mengkulit? Kalau kita berpuasa di bulan Ramadan semangat mendengarkan di dalam Damodar, maka sekian dosa kita dihapuskan. Ada nunggu masih gitu. Setelah dosa. Ya kan, Weda itu memang lihai loh, kayak promosi juga. Kalau nggak gitu kan tidak ada yang beli. Ya, memang karena level-level orang itu berbeda. Tidak salah mereka begitu menganjurkan, tapi ada makna-makna di balik semua itu. Misalnya seperti siapapun yang melihat Arca Jagannath yang lagi ditarik kereta, maka dia akan capai kebebasan. Budak ada ninggalin Jagannath, lu kan Prabu masih dini. Ya kan? Budak ada ninggalin Jagannath, penjelak kereta ini super, kadang kali ini super gitu. Musuh-musuhin muanya super. Ya kan? Kenapa saya masih belum rohani? Ya kan? Karena sebenarnya itu adalah motivasi. Begitu kita berobat, siapapun yang melihat Jagannath yang ditarik kereta, dia akan mencapai kebebasan. Dengan melihat, dia akan berbakti. Itu maksudnya. Kalau dia berbakti, berbaktilah dengan murni, maka capai kebebasan. Sastra sih belum kan gua. Namanya juga sastra kan, ahli sastra. Ya kan, dengan melihat kalau kita punya karma baik, kita termotivasi karena dosa kita beberapa dilebur, termotivasilah kita untuk berbakti siapa itu Jagannath. Lalu kita berbakti pada Jagannath, lalu sepenuhnya mengikuti aturan pola paling berbakti seperti apa, puasa, japa, tekun.
Maka mencapai pembebasan. Ada di koma itu kalimatnya sebenarnya. Ya kan, yang tadi bang, seperti itu kan. Saya mau pesannya sedikit. Kan koma, Prabu saja itu mendapat. Maksud saya itu sedikit lebih banyak dari Prabu gitu. Ya kan, ada koma. Nah, begitu juga kalimat-kalimat Weda itu seperti itu. Terutama Weda-Weda yang masih dipengaruhi tiga sifat, yaitu Purana-Purana. Yang dari Damodara Staka itu kan dari Brahmana Purana, Brahma Wiarta Purana, masih Purana bersifat satwa. Sehingga di sana ada unsur-unsur apa namanya itu perhitungan sekian dosa lebur, sekian dosa lebur. Seperti itu juga memang untuk kita untuk menyemangatkan kita bisa berbakti pada Krishna. Tapi bagi penyembah yang sudah maju, yang sudah murni, tujuan utamakan untuk mencintai Krishna. Oh begini bulan ini Krishna demen, Krishna senang dicarai, kita lakukan. Dosa yang lebur, yang sing itu bakal hitungin. Ya kan, begitulah bakti yang sudah murni. Kalau Prabu masih hitung-hitungan sebenarnya keliru cara berbakti. Ya kan, kalau berbakti yang murni itu adalah berbakti hanya untuk memuaskan guru dan Krishna. Apa yang menyebabkan Krishna senang, apa yang guru kita lakukan, tidak perlu memikirkan diri kita. Self center itu tidak. Harus Krishna puas. Otomatis apa yang terjadi? Dosa Prabu lah. Gitu. Ya kan, sukses moksa ingat gitu. Ya kan seperti itu. Dan bakti ini kan baru 3 sifat alam. Berbakti sambil marah itu dibawa sifat tamas. Agak ragu kan orang ngepel sekat ayo ditempel ini. Kan katik pel kan bisa lelen aja. NB kan di level nih. Nah NB nampi beres kan gitu. Kan KKI lihat yang bilang ya kayaknya nggak sih ngacara itu yang ngerampang. Ya mungkin kita begitu kita kesal ya. Orang lain datang dan pergi sesuka hatinya. Ini sih menggending, bin tahu datang dan pergi sesuka hati begitu. Ya kan? Ada tipe-tipe penyembah yang seperti itu. Kayaknya sih ngacara itu sih umum kan, tidak ikut terlibat. Kayaknya ada gitu teman, jajak liu. Ya kan? Dalam 100 ada penyembah yang ngurus sampel aja, suya pak jadi mah jadi hasil beliu. Yang Prabu paksa jauhnya ngurus kan, saya kan ada gaya masih. Yang pengen serius silakan, yang enggak aja liu. Ya seperti itu. Jadi kalau kita melihat itu lalu kita kesal, jadi kita rugi ya berbakti. Memang tetap ada manajemen dalam tempel kan gitu. Seperti itu. Nah demikian, jadi kita harus sadari kita berbakti untuk siapa gitu. Jadi kalau kita berbakti sambil marah, kesal, itu memang berbakti juga namanya, tapi dalam sifat tamasa guna, tidak memuaskan Krishna, tidak bisa melebur dosa-dosa Prabu terpending, karena Prabu lebur dosa nambah biar sama aja kan. Dosa lebur dulu nambah 4 deh, nambah deh sih. Ya seperti itu. Jadi no ada gitu. Kemudian berbakti dalam sifat rajas itu untuk cari kemasyuran. Seperti yang saya jelaskan, ya kan nyumbang sekian. Kalau nyumbangnya 10.000 enggak banget. Alaman cuma 100 twing. Pangenah belum pasang ada cara tempel itu. Ya kan kalau di suku Sikh itu di Jakarta tuh siapa yang nyumbang lebih banyak tulis itu stempel tuh semua yang nyumbang ditulis dengan marmer sehingga tempel itu terbuat dari banyak tulisan orang-orang yang nyumbang. Jadi kayak bebek temboknya tangga misi gitu. Nah itu kan ya begitulah, memang salah satu secara manajemen itu untuk menyemangatkan orang-orang yang baru. Nah tapi memang kita kan belum maju loh. Yang Prabu dihina dan dipuji itu kan tidak bisa sama. Benar sih? Yang Prabu dihina ngambul, kan? Yang Prabu dipuji ya lucu tegel kan? Itulah sifat kualitas kita. Itulah keadaan kita berdiklasaan berdekasi maju. Nah mulai saja Prabu gitu. Nah seperti itulah, itu berbaktilah sifat rajas, ingin cari kemasyuran, ya kan? Apa-apa pekerjaan tempel sukses, yang sing ragu mak gaya itu sing perangkat tuh. Kalau saya nama ada nias tuh gitu. Ya kan, semua yang saya kerjakan dulu tapi ya seperti itulah. Sifat-sifat bakti, sifat raja. Berbakti juga namanya, tapi sifat raja itu tidak memuaskan Krishna, tidak bisa bahagia rohani seperti itu. Kemudian sifat satwa, ini halus nih antara satwa dan rohani. Sifat satwa artinya berbakti untuk melebur dosa. Padahal belum kenal gitu. Ya kan saya kan ingin dosa saya lebur Krishna biar saya bisa mencintai anak. Dengan mood puasa yang gak sih biar dosa saya lebur. Pacar pengen lemah, pendosa yang lebur kan.
biar sambil nyiap paksu lagi pindah siap sih gitu. Ya kan, kalau ibu kadang berdosa soal pakai kuah pinang dar gitu. Jadi baik kadasi bajang yang lemah. Ya kan, itu maha kesalahan nomor 7. Berbuat dosa sambil mengucapkan nama suci gitu. Itu ada justru salah. Justru keliru. Penipuan binar bin. Asal kenusuk binar yuyu gitu. Ke tempel bin puasa gitu. Gajah mandi dan nah itu berbakti untuk melebur dosa. Atau kita merasa saya puasa ekadasi penuh segala macam, atau puasa kesajian Mas Sami berdosa sama perlu. Seperti itu. Berpikir seperti itu bukan bakti yang murni. Tidak memuaskan Krishna, kewasan memuaskan Krishna. Ya, nah, padahal kenapa baik gitu. Adalah batu loncatan menuju bakti. Nah, karena itulah semua bakti-bakti 3 sifat alam itu tidak membuat guru dan Krishna senang. Kalau guru dan Krishna senang, maka kita belum bisa mencapai dunia rohani. Karena kunci kita kembali ke rohani adalah bagaimana mereka puas pada kita. Nah, bagaimana berbakti yang murni? Berbakti murni dan saya katakan itu adalah berjapa, bajan. Semoga Krishna engkau berbahagia dengan apa yang sedikit hamba lakukan. Bajan, ingat Krishna, ingat lila Krishna. Seperti itu. Jadi berpuasa ekadasi pada hari yang suci ini saya penuh berkah, melakukan bakti lebih banyak. Semoga Anda bersenang hati. Emang ada motif-motif rohani kan, motif juga untuk memuaskan Krishna. Tapi itu trik berbakti. Mau betik mau bakti pelan dosa. Ternyata dengan berpikir rohani, otomatis tuh sifat-sifat material, sifat-sifat alam yang ada pada hati kita itu terkikis ya, otomatis. Tapi akhirnya karena kita menempatkan cinta dalam bakti pada Krishna, karena kita menempatkan cinta, mengedepankan cinta pada Krishna, pada waktu Prabu mengalami suatu masalah, Prabu akan kuat. Kenapa kuat? Karena atas dasar cinta. Saya dikasih sakit sama Krishna, kita tidak akan goyah, tidak akan meninggalkan Krishna, karena kita cinta pada Krishna. Ya kan? Seperti itu. Ada masalah di tempel, kita tidak akan meninggalkan tempel, karena kita ada cinta pada Krishna. Tapi kalau kita tinggal di tempel karena dendam, ya kan? Jadi orang tempel mari bu, begini puasa beliau kalian puasanya gerasa gini, musuhan gerasa, ya orang mencari. Kalian benar-benar buyungin gini. Musuh aja Krishna ya, belas saja teman. Ya kan? Seperti itu umpamanya. Nah, itu tidak bagus, demikian. Jadi karena tidak ada dasar cinta, begitu tempel itu sepi, kabur semua. Begitu ramai datang semua. Seperti itu. Sehingga karena berbakti, milih-milih tuang, tidak punya keyakinan, tidak punya rasa cinta pada Kristus. Nah, kami di Brahmacari dulu di Bogor didik begitu cinta yang pertama, cinta pada Krishna. Sehingga begitu tempelnya kosong sendiri, no problem. Jalankan sampai titik darah penghabisan. Itu ilmunya kan. Sekali merdeka, tetap merdeka, harga mati, bakti. NKRI harga mati, bakti harga mati. Ya kan? Dan gitu di Singgah tahu sih, nggak tahu mau sana. Tentara aja bisa begitu ya, buat luar biasa. Kadang-kadang penyembah sehingga gitu yang kan banyak liur. Ya kan? Ya begitulah sebenarnya cara berbakti biar Prabu awet jadi penyembah. Ya kan? Tidak cepat, tidak lembek. Ya kan? Kalau ada masalah kabur dia deh, bumi sing misi masalah. Ya kan di Bogor bu masalah mulai ke Gianyar masalah mulai ke Jago masalah mulai ke Gerih, gitu kan. Tengah jalan bangke dabrak motor. Ya kan semua ada masalah dia aja yang karena benar cari masalah. Tapi lu aja nanti geras tuh, tidak sampai pis itu ke kapal-kapal. Gitu. Abu mobil jak panah aja kurenan be happy aja kan. Saya kalau mobil nyicil nyam. Jak panas jak pulang bus. Kurenan bahkan kurenan beli sayur tuh beli sayur liu kan. Nyicil mobil kan bayar. Ya kan? Ya hanya melihat sekilas seperti itu. Semua ada masalah. Brahmacari masalah, Graston ada masalah. Sanyasi belum itu ada masalah. Mobil doren kami kau beri santos sore bengkong ya murid itu disebutkan nama suci ucap menuci kan puasa jangan makan gluten pak punya sate
Ya kan stres guru maksud apa ya, memperumur sing sakit gitu, orang lu sih nyamuk aman sakit hati dari guru. Parah nih orang, di mana tidak ada masalah. Apakah Prabowo kan lari dari masalah? Lain semua ponang panting, ya kan? Orang yang kuat itu dia menghadapi setiap permasalahan hidup, menghadapi dengan tenang, mencari solusi, belajar bijaksana dalam permasalahan. Nah itulah sebenarnya bedanya orang spiritual dengan orang yang tidak spiritual. Orang spiritual tuh yang melihat masalah-masalah itu sebagai suatu penyucian untuk dirinya. Dan kalau dia sudah lolos dengan begitu banyak masalah, dia dewasa. Prabhupada itu dewasa dengan masalah, bukan kalau kita lihat secara fisik. Masalah Prabhupada tidak ringan. Zaman itu zaman penjajahan ya masih morat-marit ekonomi India. Kemudian Prabhupada menikah di usia muda. Istrinya dititipin sama orang tua, masih kuliah. Ya kan? Susah. Belum punya pekerjaan, tetap udah menikah. Politik kayak kacau waktu itu. Pak Prabhupada berhenti menyebarkan buku, tulis 2 lembar, 3 lembar disebarkan. Jangan tugas kewajiban beliau sebagai wujud cinta beliau pada Krishna. Setelah menikah, tidak mau jadi menamatkan sekolah. Kenapa? Kalau jadi sarjana harus kerja di pemerintahan. Nah, susah sarjana waktu itu kan. Semua direkrut kerja pemerintah terikat. Beliau sekolah tidak menamatkan ini, kan gitu. Ya kan, ya akhirnya kerja farmasi sebagai orang rumah tangga kan harus cari uang. Ya kan, buka apotek. Dokter ngasih pinjam obat. Buka apotek, punya sales kan pinjam obat. Salesnya laku obatnya sih setor bis. Pokoknya sales setor bis. Ya, Prabhupada orang jujur. Harus obat yang laku harus disetor sama dokter kerja sama beliau kan. Sementara para sales tidak ada yang teruang. Akhirnya ya satu-satunya untuk bayar utang, ya tokonya dijual sekalian sama isi-isinya pakai bayar utang, bangkrut. Ya, sementara ikut Hare Krishna, istri tidak mendukung. Apa Prabhupada tidak sukses mendidik keluarganya? Tidak bisa dilihat dari keluarga kita semua jadi penyembah, apa kita sukses? Tidak bisa juga. Keluarga kita nggak jadi penyembah, apa kita nggak sukses? Tidak bisa dinilai dari sana. Kalau kita melihat kita mencetak semua keluarga kita penyembah, bagus. Tapi kalau pada waktu keluarga kita nggak jadi penyembah, bukan berarti kita nggak sukses. Kita sudah ngasih tahu kewajiban, tapi dia tidak ikut, bukan urusan kita. Kalau kita bilang seperti apa Prabhupada nggak sukses, Prabhupada, ya kan, istrinya nggak mendukung. Kemudian jangankan Prabhupada, Adwaita Acharya, itu ada Acharya, inkarnasi Wisnu dan Siwa, punya anak 6 jadi Mayawadi, 6 jadi penyembah. Anak Tuhan belar masih kan, apalagi ragu, bukan mendukung sih. Artinya yang disebut orang tua itu adalah mengajarkan selalu anak yang terbaik, memberikan dia kesadaran Krishna, lakukan itu berkali-kali terus menerus. Banyak itu sing urusan ragu, tapi harus terus diupayakan maksimal agar kita tidak disalahkan oleh orang tua. Orang kan terus ayam jatuh, syukur sehingga ayam jatuh opa gitu. Opa yang gede apa gitu, pak gede apa tergantung umurnya kan gitu. Nah tapi akhirnya apa dia nanti itu bukan urusan Prabu, itu urusan Krishna. Karmani ewa dikaraste ma palesu garacana ma karma pala hitundur mate sanggustu akarmani, kan gitu. Apa artinya? Mesti ngawati sing perawan persahabatan. Lakukanlah tugas kewajibanmu yang telah ditetapkan, dan jangan menganggap dirimu sebagai penyebab hasil kegiatan, dan jangan terikat untuk tidak melakukan tugas kewajiban. Lakukan tugas kewajiban, hasil bisa menentukan. Jangan malas untuk melakukan tugas kewajiban. Itu artinya. Seperti itu. Jadi itulah cara kerja yang damai. Itu cara kerja yang damai, rumus kerja yang damai. Kalau kita berfokus pada hasil, tak berhasil kita pasti marah. Berhasil kita pasti bangga. Soal hidup yang seperti telur jong tanduk, Guru Maharaj juga bilang begitu. Penyembah-penyembah di Indonesia itu seperti telur jong tanduk. Yang depan karulung, yang berkeras lima ulung sih. Ya kan? Ya kan? Ya nopak pasti nggak boleh. Yang depan saya ngerti. Jadi ya kita belajar dari banyak karakter orang-orang yang bisa mendukung kita adopsi, yang tidak mendukung kita tinggalkan. Itu mohon maafnya.
kalau ada hal-hal kata-kata saya tidak berkenan. Sebenarnya saya tidak mengkritik siapa-siapa. Nah, kita memang masih levelnya begitu. Tapi yang jelas adalah kita hidup memang dunia ini ciptakan oleh Krishna duka layam asa swatam. Duka layam tempat penderitaan, asa swatam bersifat sementara, dan setiap langkah padam yakti padam ada bahaya jatuh. Nah, tersam tidak untuk mereka yang terus berbakti pada Krishna gitu. Oleh karena itu, apapun masalah dalam hidup ini kita belajar mensyukuri, belajar bersyukur dan belajar berterima kasih pada Krishna Muni, Bahan Muni. Nah, walaupun teori ini kan malu gitu. Teorinya terus-terusan orang kan tidak ingat. Pada waktu kita belum mengalami suatu masalah mungkin gampang teorinya. Pada waktu sudah mengalami kemarin berhasil. Ya, kalau waktu teori kan di bibir aja, begitu mengalami bisa sampai hati. Nah, pengalaman guru yang paling baik kan gitu. Apapun pengalaman masalah hidup kita itu memang itulah yang terjadi. Dan kadang-kadang tidak bisa kita hindari. Ada orang teriak-teriak memanggil nasib malang, wahai penderitaan datanglah. Saya ngandel. Saya panggil tegel maksudnya. Ini panggil lagi kan, wahai uang datanglah. Keuangan ini masih terus. Ya kan, keberuntungan dan tidak keberuntungan itu memang datang dan pergi, dibagikan musim hujan dan musim panas. Mentoleransilah kedua keadaan itu. Nah, pernah ada orang berdoa tuh minta penderitaan, kecuali di Bunti, ya kan, jangan coba-coba meniru. Karena dengan menderita, dia kan Krishna, raga menderita, suwun pun dua hari Krishna, buktinya menjabut tiap hari mik, no, mungkin masih menderita. Balik kanan tuh makanya sebenarnya atau pengen kembali melukat kan begitu ditempul kembali ke balik-balian lah gitu gamang telepon halo ngajak gamang enggak tepuk gitu apalagi jenang lagi sudah gamang ya kan. Jadi diperlukan keyakinan memang untuk berbakti pada Krishna, lainnya perlu satu sangka. Oke, cukup sampai sekian dulu program. Tidak ada pertanyaan dan malam. Nah, berbagi.